Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oke Desandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Dan kembali kita akan berbincang terkait dengan permasalahan yang ada di kota pahlawan tercinta. Jadi pada bulan April 2024 lalu pemirsa, pemerintah pusat telah mengumumkan memiliki 14 proyek strategis nasional baru dan satu diantaranya ada di kota Pahlawan yang berwujud PSN atau proyek strategis nasional yang berupa Surabaya Waterfront Land dengan membuat sebuah pemukiman baru di pesisir kota Pahlawan yang nantinya proyek ini akan dikerjakan oleh pihak ketiga atau swasta dan informasinya tidak menggunakan sepeser pun uang negara. Nah, proyek yang digadang-gadang ini sangat berkobar-kobar dan ingin segera direalisasikan. Sebetulnya untuk siapa kebermanfaatannya dan apa saja ancaman yang bisa terjadi di kota Pahlawan tercinta dengan adanya reklamasi di pesisir kota Surabaya. Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Cak Abdul Goni Muklas Niam, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Cak Goni. Ya, pagi. Sehat, Cak? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada Walaupun juga ada Pak Ali. penebalannya. Ada juga Pak Ali Yusa, peneliti sungai dan pesisir Jawa Timur. Selamat pagi Pak Yusa. Selamat pagi. Kabar sehat Pak Yusa? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Saya barangkali ke Cak Goni terlebih dahulu. Ya. Cak Goni, terakhir proyek strategis nasional dipaparkan di Gedung Dewan. Komisi A, Komisi C sepertinya ada berbeda pendapat. Walaupun kita tahu bahwa anggota Dewan di sini tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau bahkan menolak. Tapi saya ingin tahu posisi Anda. Melihat PSN Surabaya Waterfront Land mendukung atau tidak? Ya, ini parameternya bukan persoalan mendukung dan tidak. Pembangunan itu kan ada yang berdampak negatif dan positif. Ya. Lah, dari kacamata yang kita lakukan, kita melakukan menjembatani aspirasi kawan-kawan nelayan yang kita lakukan rapat dengan pendapat, kita mengundang walhi, kita mengundang teman-teman pakar. Bagaimana pembangunan itu akan menimbulkan kerusakan infrastruktur maupun yang lain-lain itu dicermati secara detail oleh teman-teman di sana. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata pihak yang nantinya akan melakukan proses yang katanya reklamasi itu sejauh ini kajiannya masih prematur. Oke. Lah, ini proyek yang sedemikian besar kok kajiannya kok masih seperti ini. Lah, kalau seperti ini makanya kita datangkan pakar. Selanjutnya mereka melakukan pemaparan bagaimana dampak kerusakan infrastruktur, belum lagi kerusakan lingkungan, belum lagi kerusakan keanekaragaman hayati, budaya lokal, segala macam kan harus diperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai pembangunan ini berdampak negatif terhadap kota Surabaya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Surabaya juga, sepanjang apapun proyek tersebut, bagaimanapun ceritanya, yang penting adalah harus membawa kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar dan juga kesejahteraan. Tapi kalau kita berbicara masalah reklamasi, Pak Yusa, bukan kali pertama di dunia ini atau bahkan di Indonesia, tapi adakah reklamasi yang sama sekali tidak berdampak negatif pada lingkungan atau warga sekitar, Pak Yusa? Iya, yang jelas tidak ada di dunia ini yang ketika dilaksanakan reklamasi itu tidak berdampak. Berdampak negatif? Berdampaknya pasti punya negatif dan pasti punya dampak positif. Tinggal lagi bagaimana seberapa besar nilai dampak positif dan seberapa besar nilai dampak negatif. Kalau dampak positif ya sudah bisa dilakukan terus-menerus. Silahkan gitu kan. Tapi dampak negatifnya apakah lebih besar daripada dampak positif yang didapat? Kalau dampak negatifnya lebih besar dari dampak yang positif yang didapat, ya sebaiknya tidak dilaksanakan reklamasi. Persoalannya dampak reklamasi 4 pulau baru. Ini bukan reklamasi 1 meter 2 meter seperti tanah oloran yang lazim dilakukan oleh warga di pesisir kota Surabaya, tapi ini membangun 4 pulau baru seluas 10 km persegi. Jelas punya dampak yang sangat besar. Nah, dampaknya besarnya seperti apa? Kita tahu bahwa setiap ada reklamasi, baik itu reklamasi yang alami, di Jawa Timur ini ada reklamasi yang alami, yaitu Pulau Lusi. Sidoarjo. Pulau Lusi, Pulau Lumpur Sidoarjo. Nah, itu ada di Muara. Itu alami. Alami kenapa? Karena dilakukan secara bertahap.
pelan-pelan dan adaptasi lingkungan itu berlangsung lambat, sehingga makhluk hidup di sekitarnya bisa mengikuti. Walaupun dampaknya juga besar karena Muara itu tiba-tiba ada pendangkalan, di sana ada pulau seluas sekarang 5 hektaran, itu sudah ngalamin. Nah, ada kehilangan habitat alami dari sebuah reklamasi, pasti itu tadi. Kalau tidak kehilangan ya ada perubahan. Kemudian ada pola perubahan sedimentasi. Kalau dulu di Muara Sidoarjo langsung ke Selat Madura, kemudian Selat Madura terkena arus barat, arus timur, dia ngalir saja. Nah sekarang setelah terendap di sana, maka aluran sedimentasi yang dari Sungai Tlocor itu pasti akan terhambat di Pulau Lusi. Nah ini akan semakin luas. Jika pulaunya semakin luas, pola luasannya seperti apa? Apakah menutup muara atau gimana? Ini namanya ada perubahan pola sedimen di wilayah tersebut. Bagaimana dengan di Pamurbaya? Bayangkan 10 km persegi secara masif dari awal. Maka pola sedimentasi di sana pasti akan berubah. Ya kan? Muara-muara sungai di Surabaya pasti akan berubah juga polanya. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Goni adanya perubahan infrastruktur. Nah, perubahan infrastruktur ini kaitannya seperti apa sih? Kalau dulu yang saya tahu muara-muara sungai di Pamurbaya itu lebarnya sekitar 10 meteran. 5 sampai 10 meter. Nah, dengan adanya reklamasi pulau ini tentu perlu perubahan lagi. Karena dulu sungai-sungai, aliran sungai di sana itu adalah untuk tambak dan sawah. Di sebelah kanan ya, di perbatasan Sidoarjo Pondok Chandra. Itu kan sawah dan tambak. Betul. Ketika jadi perumahan, pemerintah kota Surabaya agak abai untuk tidak membuat saluran-saluran baru, irigasi baru, sehingga di daerah kawasan Rungkut, Gunung Anyar, Wonorejo dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu banjir. Ketika ini ada 4 pulau baru, apakah jadi tidak banjir? Tentu tidak. Karena ada perubahan infrastruktur otomatis. Wong dulu sawah dirubah jadi pemukiman. Saja banjir, apalagi ini di muaranya tidak banjir. Makanya saya meragukan pernyataan dari kawan akademisi saya yang menyatakan bahwa banjir tidak ada. Saya meragukan pernyataan itu karena di belakangnya ada kata tetapi. Oke, baik. Jadi seharusnya yang tetapi inilah yang perlu disiapkan lebih dulu, bukan 4 pulaunya. Makanya karena 4 pulaunya ini sangat berdampak sekali, saya pikir ini juga mudorotnya lebih besar. Saya pikir ya reklamasi 4 pulau ini tidak perlu dilakukan karena jelas 4 pulau baru ini membawa dampak lingkungan yang sangat besar di kota Surabaya. Memang terkait dengan pembangunan proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Line ini menanggapi terkait dengan bagaimana banyaknya masyarakat yang juga memberikan aspirasi dan juga memberikan suara-suaranya apakah memang perlu dilakukan di kota tercinta atau tidak. Karena bagaimanapun juga Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa salah satu indikator adanya kemajuan, adanya modernisasi adalah pembangunan fisik. Nah, hadirnya fisik Surabaya Waterfront ini dinilai menjadi sebuah nilai kemajuan. Lalu ancaman apa saja yang bisa terjadi manakala Surabaya Waterfront ini benar-benar berdiri di kota Surabaya? Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak membahas terkait dengan bagaimana ancaman adanya reklamasi Surabaya Waterfront Line yang ada di pesisir kota Surabaya. Cak Goni, Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa sepanjang apapun proyek tersebut ada di kota Surabaya, selama membawa kebermanfaatan, kesejahteraan, khususnya bagi warga sekitar, baik-baik saja, oke-oke saja. Nah, tapi pertanyaannya, Surabaya Waterfront Line ini proyek untuk siapa, Cak? Apakah untuk mereka-mereka yang kesehariannya di pantai, di pasar ikan, mengayuh becak, atau justru untuk mereka-mereka yang kesehariannya memikirkan nilai tukar rupiah dengan USIDR atau pasar saham, untuk siapa sebetulnya, Cak? Ya, kita kan juga tidak tahu, kan nantinya itu kan ada pemukiman dan sebagainya. Pasti itu akan
akan terjadi disparitas yang sangat luar biasa. Iya, iya. Lah sementara budaya masyarakat di sana yang sudah banyak melaut, malah melintang, itu pun dalam kondisi naik turun tingkat perekonomiannya akibat beberapa yang lalu perihal persoalan kualitas air di pesisiran kota Surabaya itu bermasalah, dan itu pasti berdampak. Lah dari sini kita punya mangrove, kita punya apa tadi, wilayah Pamurbaya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Yusak. Apakah itu tidak berdampak? Katanya kalau memang berdampak ya secara otomatis kalaupun ini tetap dilakukan ya pasti akan menampar. Makanya kan menampar pemerintah kota juga yang dampaknya. Makanya ketika proyek yang sedemikian besar ini ya jangan asal-asalan. Coba dikaji secara cermat, dikomunikasikan lebih lanjut, yang nilainya hampir 70-an lebih triliun kan, 70 triliun lebih. Maka dari itu apa yang harus dilakukan, dampak-dampak itu harus ditata betul, dan itu harus ditaruh di depan. Jangan sampai komitmen-komitmen itu dilanggar juga. Seringkali itu dilanggar. Makanya saya berharap apa yang telah dikemukakan, kayak ini contoh. Ada beberapa kawan yang menyampaikan bahwasanya kenapa tidak di Bawean, kenapa tidak di pulau-pulau yang telah dibuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sudah ada ditata. Kenapa harus memilih di kota Surabaya? Nah dari sini kan bisa kita lihat bagaimana dampaknya yang tadi sudah saya sampaikan, perihal kerusakan infrastruktur. Terus habis itu bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di laut itu hilang, bagaimana? Nah terus merekayasanya seperti apa? Terus dampaknya terhadap kehidupan nelayan ini bagaimana juga? Dan ada ribuan nelayan yang di sana yang apa itu menisbatkan bahwasanya penghasilan mereka itu dari laut, sementara lautnya bermasalah. Ini kan menjadi persoalan tersendiri nantinya yang sangat kompleks, dan itu akan pasti menjadi beban pemerintah kota. Makanya tadi Pak Wali Kota menyampaikan apa itu kalau proyek ini memberikan kemanfaatan ya silakan saja. Lah maka dari itu butuh kecermatan, komitmen membangun kota ini bersama-sama. Itu yang kita harapkan. Pak Yusak, Surabaya kota yang luas, kota yang besar, barat, timur, selatan. Nah, apakah memang proyek strategis nasional berupa SWL ini begitu besar ancamannya kepada kota Surabaya, atau hanya mengancam daerah pesisir saja? Ya, jadi gini, kota Surabaya ini punya garis pantai dari utara, barat, sampai timur. Timur itu mulai kecamatan Gunung Anyar. Kalau yang barat kan mulai Romo Kalisari itu ya. Nah, di setiap wilayah ini ada namanya tambak sebagai bagian dari ketahanan pangan, petani tambak. Kemudian ada nelayan yang juga sebagai penjaga ketahanan pangan di kota Surabaya. Hasil ikan, hasil kerang, hasil hewan laut cukup besar dari kawasan tersebut. Nah, ketika kawasan ini berubah, maka dipastikan ada kerusakan lingkungan, dipastikan hasilnya pun juga berubah. Dan ini juga akan berdampak pada harga pangan dan harga biaya hidup di kota Surabaya. Ketika biaya hidup di kota Surabaya makin mahal, maka dampaknya tadi angka kemiskinan yang seolah-olah sudah bagus saat ini. Karena kan syarat angka kemiskinan ini kan sudah dirubah ngikutin standar nasional. Di mana rumah itu harus berlantai keramik, itu baru sudah dianggap mampu. Sementara di Surabaya kan susah cari rumah yang tidak berlantai keramik. Jadi saya pikir ini juga jadi tantangan ke depan. Kenapa kok ini bisa merubah itu? Karena ada akibat pola sedimentasi yang berubah, ada pola gelombang yang berubah. Ini juga akan mengganggu jadwal nelayan untuk bekerja. Kemudian ada erosi pantai akhirnya. Ketika erosi pantai ini terjadi, oh enak dong, langsung bisa melaut. Ini pertanyaan besar loh. Emang nelayan di Surabaya, semuanya hampir nelayan di Surabaya itu utamanya mencari ikan.
Kan enggak. Nelayan di Surabaya itu adalah nelayan kerang. Oke. Di mana adanya sedimentasi lumpur yang angkanya sampai 70% dari sedimentasi yang ada di pesisir Surabaya, kawasan Surabaya, itu menandakan gudangnya kerang. Mulai dari kerang macan, kerang manuk, dan kerang hijau, lain sebagainya. Nah, ini juga akan hilang otomatis ketika terjadi erosi. Sudah pasti akhirnya harga kerang yang kisarannya sekarang di pasar itu sekitar 40.000 bisa-bisa jadi 100.000 per kilo. Oke, dan ini kan juga akhirnya kita tidak bisa menikmati nutrisi dari kerang yang tinggi kalsium. Seperti itu, tinggi kalsium dan tinggi protein. Kemudian belum lagi kerusakan vegetasi pesisir. Nah, kerusakan vegetasi pesisir ini akibat tadi, ini kan yang mau dibangun 4 pulau. 4 pulau, luasnya 10 km persegi. Nah, kita tahu tadi bahwa sedimentasinya air itu adalah lumpur 70%. Bagaimana memproses untuk mereklamasinya? Kalau tinggi daratannya itu 10 meter, maka 10.000 meter persegi dikali 10 meter, itulah butuh merubah lautnya. Ada urukan, ada proyek urukan di sana. Ini mungkin gantinya proyek urukan yang tak pernah henti di mana? Lapindo. Lapindo itu kan proyek urukannya sudah hampir berhenti. Mungkin ini para pengusaha urukan mendengar ini senang. Galian C itu pengusaha Galian C senang. Kenapa? Karena di depan mata sudah ada proyek nguruk laut. Nah, ini kan juga merubah pola vegetasinya pesisir. Ini juga berbahaya. Jadi saya pikir ayo kita sama-sama sadar bahwa pembangunan di kota Surabaya, khususnya pembangunan 4 pulau baru ini punya dampak yang lebih besar, tidak hanya masyarakat pesisir, tapi masyarakat di seluruh kota Surabaya. Bayangkan kalau sekarang kita bisa nikmati pasar itu di pasar, itu 40.000 kerang 40.000 per kilo, itu kalau sudah tidak ada pasir itu, nggak ada lumpur di sana, di Kenjeran tidak ada lumpur, kerang itu bisa mahal. Kasihan itu. Siap. Jadi kalau pemerintah kota Surabaya serius dengan statementnya bahwa sepanjang proyek baru itu ada di kota Surabaya membawa kebermanfaatan, membawa kesejahteraan, alangkah lebih baiknya seperti dikatakan Pak Yusa, monggo ditimbang terlebih dahulu poin-poinnya. Apakah memang lebih banyak dampak negatif atau dampak positifnya bagi warga sekitar atau warga kota Surabaya secara keseluruhan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya ingin langsung ke Cak Goni. Cak Goni, kalau kita berbicara masalah proyek strategis nasional WSL ini, dikatakan bahwa nanti jika memang proyek ini benar-benar akan bisa segera direalisasikan, para pihak swasta yang menggarap proyek ini nanti akan membuatkan pulau tersendiri bagi para petani ikan di wilayah terdampak, akan memikirkan kesejahteraannya, akan mencarikan profesi baru, dan lain sebagainya. Tapi apakah memang ini yang diinginkan kawan-kawan di pesisir kota Surabaya, adanya perubahan, pengalihan, dan juga solusi, atau mereka seperti apa keinginan aslinya? Ya, lagi-lagi kan ini menjadi perdebatan yang rumit ya. Karena sebelumnya, ya saya tidak ngomong bahwasanya kan SPK-nya itu ke siapa, PT Granding Jaya itu memang diberikan hak untuk mengelola kurang lebih 50 hektar dulu. Sejauh ini komitmen dan kontribusinya kepada warga masyarakat ya hampir dikatakan tidak ada. Terus tempo hari yang lalu para nelayan dikumpulkan malah dikasih 100 ribuan. Ya, apakah itu mungkin dibentuk keseriusan mereka untuk melaksanakan proyek yang nilainya fantastis ini? Nilainya fantastis sementara bagaimana merusak lingkungan yang ada, dampaknya itu. Belanda saja itu kalau bikin reklamasi itu sudah ketata jauh-jauh hari tanpa merusak lingkungan yang ada. Nah, masa kok kayak seperti ini? Itu yang kita khawatirkan, masa depan anak-anak dari putra-putri nelayan kita yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan
bapak-bapaknya, orang tuanya itu. Lah dari sini kita bisa melihat apa yang tadi sudah dipaparkan, bagaimana pesisiran kota ini nantinya mau jadi seperti apa. Ya kan? Tadi sudah diutarakan oleh Pak Ali Yusak, hanya satu-satunya mungkin yang harusnya sesuai dengan aturan apa itu jarak antara daratan itu, ya kan, ternyata paling dekat. Ini memecah rekor dan lagi-lagi ini tanpa kajian. Ini kan menjadi sebuah problem yang mengerikan menurut kita. Jangan sampai lah. Jadi kita ini dan juga apa itu juga tidak masuk RT RW pemerintah Kota Surabaya, bukan kewenangan kita. Ya kan. Lah dari situ kita bisa melihat bahwasanya proses-proses yang dilakukan. Makanya saya berharap nantinya kalaupun ada kajiannya secara matang baik dari BRIN, itu menarik untuk dipaparkan sehingga tidak ada kegelisahan terhadap warga atau masyarakat di lingkungan sekitar itu. Baik. Lah problemnya adalah ada apa ini? Lah itu yang seringkali menjadi sebuah persoalan. Oke. Nah, Pak Ali Yusak tadi Cak Goni juga mengatakan bahwa kajian untuk WSL ini terkesan prematur dan juga terkesan terlalu cepat. Tapi dari informasi yang saya baca saat berselancar di dunia internet bahwa PT Granting Jaya selalu pihak swasta yang mengelola proyek ini sudah mengundang sejumlah akademisi, sejumlah peneliti untuk melakukan kajian yang arahnya memang paling tidak untuk memberikan mereka legitimasi untuk mengerjakan proyek ini. Nah, artinya apakah memang dampak positif yang ada ini bisa menutupi segala dampak negatif dari munculnya WSL ini, Pak Yusak? Ya, ada 12 dampak yang harus diperhatikan. Dan dari 12 dampak ini sama sekali masih belum dikaji oleh para peneliti tersebut. Oke. Dan ini sesuai dengan pengakuan para peneliti tersebut. 12 dampak itu ada dampak namanya dampak rekreasi, ada dampak itu masuk dalam total economic value. Oke. Saya masih agak harus mengingat lagi dari 12 dampak itu. Dampak mitigasi, banyak dampak. Nah, 12 dampak itu sayangnya belum ada satupun yang dilakukan oleh kajian oleh para tim peneliti yang diundang. Karena mereka diundang memang masih mengkaji dampak yang sangat awal. Nah, setelah dampak awal itu baru mereka menyusun AMDAL. Nah, ketika menyusun AMDAL pun ini juga keterlibatan masyarakat harus ada. Persoalannya apakah mereka melakukan survei dengan benar? Artinya survei dengan benar itu mereka terjun atau sekedar tanya. Berapa responden yang diambil? Karena dalam survei benar sudah survei, tapi kan di survei ada tingkat kesalahan, margin error. Nah, seperti ini yang harusnya dimulai disosialisasikan juga ke media, ke Kayalak bahwa kajian yang dilakukan sebetulnya masih sangat lemah. Ketika dibilang bahwa kalau jenengan berselancar di media itu ada bilang tidak mempengaruhi gelombangnya. Iya, pada saat berapa variabel yang digunakan apa? Apakah hanya alirannya saja? Kan masih banyak variabel-variabel yang digunakan dan itu tidak diungkapkan variabel apa saja yang digunakan. Jadi hemat saya 4 pulau baru ini yang dibangun di Kota Surabaya ini akan menjadi kerja besar bila dan masalah besar bila dilaksanakan dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Nah, terburu-burunya dan tergesa-gesanya tampak dari kajian yang sangat dasar menjadi dasar untuk memperoleh izin dari presiden. Baik. Ya kan? Nah, dari sini maka sebaiknya kita rakyat Kota Surabaya, warga Jawa Timur, para akademisi di Jawa Timur juga mulai fokus bahwa ini menjadi bencana, bukan bencana alam, tapi juga bencana-bencana lainnya. Semisal apa? Bencana ekonomi. Kota Surabaya yang penduduknya hampir 3 juta, saya yakin ketika 4 pulau ini jadi, penduduknya bertambah. Tidak hanya pulau-pulau itu, tapi masuk semua ke Kota Surabaya di luar pulau itu. Kenapa? Karena graviti ekonominya Surabaya semakin menguat. Kalau bicara pemerataan, harusnya kan tadi Pak Goni sudah menyinggung,
ya sudah kabupaten-kabupaten lain di penunjang Surabaya ini masih butuh. Bangkalan itu upah regionalnya masih 2 juta. Kita sudah 4 juta. Berapa banyak itu warga Bangkalan yang ke Surabaya. Baik. Bakal kerepotan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Siap, baik. Nah, Cak Goni, terakhir, tentu proyek ini mendapatkan perhatian banyak pihak, termasuk warga kota Surabaya yang juga barangkali khawatir atau tidak. Tapi terlepas daripada itu, apa yang harus dilakukan warga kota Surabaya untuk memastikan bahwa jika memang proyek ini berdiri, semua berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan? Ya, tadi kan sudah dipaparkan oleh Pak Alisa banyak hal. Dari awal saya sudah menyampaikan, kita sih tidak menolak setiap pembangunan, pasti akan berdampak. Tapi yang terpenting adalah dampaknya itu sangat positif untuk kemaslahatan warga kota Surabaya. Tapi selebihnya jika seperti itu dan merusak secara keseluruhan struktur yang ada itu, ya kita lihat warga itu kan berteriak lantang. Jadi apapun itu saya berharap pemerintah untuk mengkaji ulang perihal proyek strategis nasional waterfront ini. Intinya itu. Jadi kasihan warga ini kan, bagaimana warga ini akan menjadi sebuah objek apa ya, yang sekarang saja sudah jalan kan reklamasi walaupun kecil-kecil. Tapi dampaknya berdampak betul. Jadi ingat, yang dirusak itu bukan hanya warga kota Surabaya, yakni nelayan kota Surabaya. Dampaknya juga nelayan yang dari Madura, nelayan yang dari sekitar yang biasa mencari ikan di sana itu pasti akan berdampak besar. Itu menjadi soalan. Baik, tidak hanya berdampak pada ancaman lingkungan, tapi juga terkait dengan bagaimana kehidupan masyarakat pesisir juga pasti akan terdampak jika proyek ini benar-benar dilaksanakan di kota Surabaya tercinta. Terima kasih Cak Goni, terima kasih Pak Yusa sudah bergabung bersama kami di iBreak. Dan pemirsa, saya Oke Irsandi juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.